Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan membahas mengenai energi mekanik ya. Energi mekanik ya. Lebih tepatnya nanti kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, energi mekanik ya, kita review sedikit. Itu adalah gabungan dari energi kinetik dengan energi potensial. Nah, energi potensial ya, itu sebenarnya ada 3 macam ya. Energi potensial itu ada 3 macam. Ada energi potensial nanti gravitasi, ada energi potensial pegas, dan ada energi potensial listrik ya. Nah, untuk bagian yang ini, energi mekanik ini, kita menggunakan kita pelajari dulu energi potensial yang bagian gravitasi ya. Jadi yang pegas dan listrik itu nanti dulu. Jadi nanti contoh-contoh soalnya kita akan menggunakan energi potensial yang kasusnya energi potensial yang gravitasi ya. Jadi yang pegas dengan yang listrik kita belum bahas di dalam video ini. Nah, lebih lanjut ya, yang akan kita pelajari di sini adalah mengenai hukum kekekalan dari energi mekanik. Oke, ini kita ganti aja lah pulpennya yang. Nah, hukum kekekalan energi mekanik itu bentuknya ya, energi mekanik di keadaan 1 sama dengan energi mekanik keadaan 2 sama juga energi mekanik keadaan 3 dan seterusnya. Jadi hukum kekekalan energi mekanik ini menyatakan bahwa energi mekanik itu konstan ya. Energi mekanik itu tetap selama tidak ada energi yang hilang. Nah, jadi kalau kita buat energi mekanik ini hukumnya berlaku jika tidak ada energi yang hilang. Oke, begitu ya. Nah, energi yang hilang itu biasanya karena ada gesekan. Oke. Jadi hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku jika tidak ada energi yang hilang, dan energi yang hilang itu karena pengaruh gesekan. Maka hukum kekekalan energi mekanik ini berlaku jika tidak ada gesekan. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, ya, kemudian kalau kita bahas lebih lanjut ya. EM1 sama dengan EM2 berarti bentuknya seperti ini. EM itu EK tambah EP berarti EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2 sama dengan EK3 tambah EP3 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk rumus ya, kita tahu EK itu rumusnya adalah setengah kali M kali V kuadrat ditambah M kali G kali H1 sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat, ini V1 tadi, ditambah M kali G kali H2. Jadi hukum kekekalan energi mekanik ini itu pada keadaan nanti kecepatan dan ketinggian yang berubah biasanya ya. Jadi kalau kita gambar bentar, ini agak susah nih ya. Nah, ini kalau kita gambar misalnya, nah gini. Jadi kita misalnya punya suatu bola seperti ini atau batu gitu ya. Bola ini memiliki ketinggian H1 dari tanah, dia dilepaskan dengan kecepatan V1. Bisa aja V1-nya 0 ya, bisa aja V1-nya ada, diberi kecepatan gitu ya. Maka ketika benda nanti memiliki ketinggian H2 terhadap tanah ya, kita bisa mencari berapa kecepatan V2 ini menggunakan energi mekanik ya. Ini nggak harus gerak yang lurus seperti ini, bisa aja nanti geraknya dari bukit gitu ya, dari bukit
gitu, dari bukit ini keadaan 1 dia di sini, kemudian bendanya turun ke sini keadaan 2, maka ada perbedaan H1 dengan H2 seperti ini. Oke. Gitu juga di sininya ada V1 dan V2. Jadi kita bisa mencari kecepatan V2 saat dia turun bukit. Ya, tentu saat dia turun bukit di sini ya kecepatannya makin besar karena turun ya. Atau bisa juga nanti keadaannya misalnya sebuah bandul gitu ya. Sebuah bandul diberi kecepatan di situ V1 ya, di sini keadaan 1. Nah, nanti saat dia berada pada suatu ketinggian di sini H2 gitu, berapa kecepatannya? Kita juga bisa cari dengan energi.